Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, baik pada video kali ini kita akan membahas mengenai tahapan terakhir dari respirasi aerob yaitu transport elektron. Nah, sebenarnya tujuan utama dari transport elektron ini adalah untuk mengubah molekul senyawa NADH dan FADH dua kali untuk menjadi ATP. Karena NADH dan FADH dua kali belum dapat menjadi sumber energi bagi tubuh karena tidak dapat diserap oleh tubuh. Makanya diperlukan transport elektron untuk mengubah NADH menjadi FADH dua kali. Jadi ini adalah tempat terjadinya transport elektron, yaitu terjadi di mitokondria. Yang lebih tepatnya terdapat pada membran dalam mitokondria. Jadi tempat terjadinya transport elektron adalah membran dalam dari mitokondria yang terdapat dalam sel. Baik, kita menuju ke videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pada video kali ini kita akan membahas tahapan terakhir dari respirasi aerob, yaitu proses transport elektron. Nah, yang teman-teman lihat pada video ini merupakan gambar dari membran dalam mitokondria. Jadi ini merupakan membran dalam dari mitokondria yang diperbesar, tempat terjadinya transport elektron. Nah, yang ini merupakan kompleks protein 1, yang ini kompleks protein 2, yang ini terdapat simbol berupa huruf Q adalah ubiquinon. Yang ini kompleks protein 3, yang ini sitokrom C, yang ini kompleks protein 4, dan yang terakhir adalah ATP sintase. Nah, pada proses transport elektron ini, tujuan dari transport elektron adalah untuk mengubah NADH dan FADH dua kali menjadi ATP. Jadi, kedua molekul senyawa ini memiliki sedikit perbedaan dalam proses transport elektronnya. Jadi yang pertama yang akan kita bahas adalah NADH. Nah, untuk NADH akan melepaskan elektron sehingga terbentuklah NAD+. Kemudian NAD+, kemudian maksudnya elektron akan menuju ke kompleks protein 1. Nah, di kompleks protein 1, atom hidrogen dipompa keluar ke ruang antar membran sel. Kemudian, elektron tersebut menuju ke ubiquinon dan menuju ke kompleks protein 3 dan sitokrom C. Nah, setelah melewati kompleks protein 3, di sini juga terjadi proses pemompaan atom hidrogen atau H+ keluar ke ruang antar membran sel. Kemudian di sitokrom C menuju ke kompleks protein 4 yang pada akhirnya akan bertemu dengan O2 sebagai akseptor atau penerima yang terakhir. Nah, di kompleks protein 4 juga terjadi pemompaan ion H+. Jadi, akseptor terakhirnya adalah O2, di mana elektron ditambah 2H+ akan berikatan dengan setengah oksigen yang membentuk H2O. Jadi akan terbentuk H2O. Nah, H+ yang terdapat pada ruang antar membran sel akan menuju ke ATP sintase, di mana ketika H+ menuju ke ATP sintase akan diproses dan kemudian keluar dalam bentuk ATP, di mana 1H+ sama dengan 1 ATP. Jadi NADH memiliki 3H+,
Dan kemudian 3H+ tersebut akan masuk ke ATP sintase dan membentuk 3 ATP. Jadi itulah mengapa 1 NADH setara dengan 3 ATP. Jadi itulah proses transport elektron untuk NADH. Baik, selanjutnya untuk molekul FADH 2 kali. Nah, perbedaannya dengan molekul NADH, molekul FADH memulai transport elektron di kompleks protein 2. Di mana ketika elektron dilepaskan ke kompleks protein 2, maka FADH 2 kali akan berubah menjadi FAD. Nah, ketika menuju ke kompleks protein 2, tidak terjadi pemompaan ion H+ keluar. Jadi, langsung menuju ke ubiquinon, kemudian ke kompleks protein 3. Nah, di kompleks protein 3 barulah terjadi pemompaan H+ keluar ke ruang antar membran sel. Kemudian menuju ke protein kompleks protein 4 dan di sini juga terjadi pemompaan H+. Nah, sebagai tahap terakhir dari proses transport elektron dari FADH 2 kali, elektron akan diterima oleh O2 sebagai akseptor terakhir yang akan membentuk H2O. Jadi sama dengan NADH, FADH 2 kali juga membentuk H2O. Nah, di sini letak perbedaan dari FADH dan NADH, di mana jika NADH memiliki H+ sebanyak 3, maka FADH 2 kali hanya memiliki atom hidrogen 2. Sehingga ketika atom H+ ini, masing-masing atom H+ ini menuju ke ATP sintase, maka akan terbentuk dua ATP karena satu ion H+ menghasilkan 1 ATP. Nah, jadi 1 FADH 2 kali sama dengan 2 ATP. Jadi 2 kali ATP untuk menghasilkan 1 FADH 2 kali. Begitu maksudnya. Jadi proses ini FADH sampai ke oksigen merupakan proses rantai transfer elektron. Sedangkan tempat pengubahan H+ menjadi ATP di ATP sintase disebut sebagai proses osmosis. Jadi mungkin itulah dari proses transport elektron. Jadi untuk NADH menghasilkan 3 ATP pada proses transport elektron, maksudnya 1 NADH menghasilkan 3 ATP dan 1 FADH 2 kali pada proses transport elektron menghasilkan 2 ATP. Jadi ini adalah merupakan hasil dari respirasi aerob. Nah, pada tahap glikolisis yang tadi menghasilkan 2 ATP, 2 NADH.
Sedangkan di proses dekarboksilasi oksidatif menghasilkan 2 NADH. Sedangkan di siklus Krebs menghasilkan 6 NADH, 2 FADH 2 kali, dan 2 ATP. Jadi, pada proses transport elektron, kita telah mengetahui bahwa 1 NADH berarti menghasilkan 3 ATP. Sedangkan untuk 1 FADH 2 kali menghasilkan 2 ATP. Jadi NADH dan FADH yang ada pada tabel dikali 3 untuk NADH dan dikali 2 untuk FADH 2 kali. Jadi ATP yang dihasilkan adalah untuk glikolisis menghasilkan 2 ATP, 2 NADH menjadi 6 ATP, untuk dekarboksilasi oksidatif menghasilkan 2 NADH menjadi 6 ATP, 6, sedangkan untuk siklus Krebs menghasilkan 6 NADH menjadi 18 ATP, 2 FADH 2 kali menjadi 4 ATP, 2 ATP menjadi 2 ATP. Jadi total ATP yang dihasilkan untuk setiap proses respirasi aerob dari glikolisis sampai siklus Krebs adalah 38 ATP. Tapi hasil yang sebenarnya adalah menghasilkan 36 ATP karena 2 ATP yang sebelumnya digunakan untuk dapat masuk ke dalam mitokondria, sehingga 38 dikurang 2 menjadi 36 ATP.